kita mungkin sudah tahu, mendengar yang namanya kampung KB. Tapi masyarakat itu masih berpikiran bahwa kampung KB itu kampung keluarga berencana. Gitu ya. Saya beri cerita sedikit. Saya pernah mendampingi yang namanya kampung KB di salah satu desa. Saya mendampingi, saya sosialisasi. Sebelum saya selesai sosialisasi itu, ada masyarakat bilang, Pak, kampung saya ini atau desa saya ini akan dibuat ikut KB semua gitu ya. Berarti dia persepsinya adalah bahwa kampung KB itu kampung keluarga berencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tretan Sehat. Kembali lagi di Beres, berbagi edukasi sehat. Bersama saya Erin Septiarini dan kali ini kita akan memperingati Hari Keluarga Nasional, dan dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional, kita akan berbincang mengenai keluarga berkualitas. Hari ini saya ditemani oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang, Bapak Zahrudin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, salam sehat semuanya. Iya, kita menyebut teman kita Tretan Sehat. Oh, Tretan Sehat. Iya, Tretan Sehat. Salam Tretan, semuanya sehat. Ya. Alhamdulillah. Baik, Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, walaupun di waktu yang kegiatan banyak kita tetap semangat. Ya. Iya. Semoga selalu sehat ya Bapak. Amin, amin ya rabbal Ya Pak. alamin. Baik, ini Bapak, kita kan memperingati Hari Keluarga Nasional. Nah, untuk saya pengen tanya nih, menurut Bapak apa sih makna dan tujuan dari Hari Keluarga Nasional ini? Harganas, Hari Keluarga Nasional itu diperingati oleh keluarga kita, yaitu BKKBN, yang pada tahun ini kami sudah punya kementerian Kemendikbud. Ya. Oh iya. Harganas diperingati setiap tahun. Tujuan dari kegiatan peringatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada keluarga untuk menikmati dan bisa memberikan sebuah pemahaman kepada keluarga-keluarga itu, apa sih fungsi dari keluarga itu. Kita punya 8 fungsi keluarga di dalam program keluarga berencana ini. Ya. Iya. Fungsi keluarga berencana, fungsi 8 keluarga itu seperti fungsi agama, fungsi sosial, kasih sayang, pendidikan, semua ada di situ. Jadi ya. Jadi dalam kegiatan peringatan Harganas ini kita punya tujuan bagaimana masyarakat itu atau keluarga itu memahami tentang fungsi keluarga. Fungsi keluarga. Oke. Jadi ternyata keluarga itu kompleks ya Pak ya. Iya. Dan selama ini kita tuh agak mispersepsi. Tapi dengan adanya ini, dengan menyebutkan fungsi-fungsi ini, saya sendiri baru tahu loh Pak. Saya jadi tahu bahwa kita ini keluarga itu seperti sekolah pertama, seperti PAUD pertama, madrasah pertama, tempat kita ngaji gitu ya. Tadi ada fungsi agama, fungsi pendidikan dan lain sebagainya. Jadi kayaknya memang wajib ya untuk orang tua itu punya pendidikan yang tinggi. Ya, penting banget berarti. Paham dengan fungsi keluarga. Makanya 8 itu banyak sebenarnya. Ada uraian-uraian agama itu seperti apa. Kalau di fungsi pendidikan, bagaimana seorang keluarga atau orang tua itu mendidik anak, kasih sayang, terus termasuk fungsi reproduksi. Ya. Kapan dia harus nikah, kapan dia harus punya anak, ngasih jarak gitu ya. Baik, di era yang sekarang ini kan masing-masing anggota keluarga itu kan sibuk ya Pak ya. Ayahnya kerja, ibunya kerja, anak-anaknya terutama kalau sudah sekolah full day, pulangnya sore, kegiatan. Jadi waktu mereka bersama tuh sebenarnya terbatas gitu. Bagaimana mewujudkan keluarga yang tetap harmonis ketika quality time-nya itu sedikit gitu Pak? Suasana sekarang itu dalam keluarga memang sangat-sangat sibuk semua ya, baik ayah,
ibu, apalagi anaknya. anak sekarang ini waktunya memang banyak di luar, banyak di rumah gitu ya. Oleh karena itu, keluarga itu terutama ayah harus bisa membagi waktu, bisa merencanakan waktu, harus memanfaatkan waktu yang ada. Misalnya mau berangkat kerja nih, sempatkanlah dulu untuk mengantar anak, Iya. mengantar anak. Terus ketika sudah ada waktu pulang, segeralah pulang ke rumah gitu. Juga anak-anak ketika tidak terlalu penting ada kegiatan di luar, diharapkan anak tetap ada di rumah sehingga interaksi antara ayah, ibu, anak itu maksimal gitu. Karena di dalam keluarga itu ketika berinteraksi banyak hal-hal yang didapat baik oleh ayah, ibu maupun anak. Iya. Disitulah apalagi di era sekarang ini ada sebuah situasi yang diharapkan bahwa ayah itu menjadi teladan memang. Ketika ayah itu sering tidak ada di rumah, anak itu kan tidak pernah melihat ayah saya seperti apa sih gitu ya. Memang ayah itu nggak pernah banyak bicara, tapi ayah itu Bertindak. dilihat sama anak. Iya. Beda dengan ibu. Ibu kan banyak bicara gitu ya. Perempuan. Perempuan. Biasanya ABCD paling detok yang didengarkan sama anak. Tapi kalau ayah itu walaupun tidak bicara tetap dilihat. Oleh karena itu peran ayah di dalam rumah itu memang sangat dibutuhkan sehingga ayah itu harus bisa memanage waktu. Ketika ketemu sama anak, ketemu kumpul sama keluarga, minimal ayah itu selain memberikan teladan di dalam rumah juga memberikan arahan-arahan yang penting kepada Anak. gitu ya. Jadi manfaatkan sebaik mungkin waktu yang ada karena di era sekarang ini memang sibuknya bukan main, apalagi ibu masih mau senam ini pengajian gitu ya. Jadi sibuk gitu ya. Kadang sibuknya dengan ini lagi yang menjadi problem adalah walaupun ngumpul dalam rumah ketika sudah punya HP masing-masing, ini yang gadget, penting ya. Kapan waktu harus pegang HP, kapan waktu kita tidak pegang sehingga walaupun ngumpul itu kadang sekarang kan dekat tapi jauh. Iya, dekat tapi jauh. Dekat tapi jauh gitu. Ini yang harus kita perbaiki. Iya. Hubungan yang ada di dalam rumah. Rumahnya. Oke, kalau bisa saya telaah ini memang setiap anggota keluarga itu harus paham fungsi masing-masing ya. dan bisa memprioritaskan rumah gitu satu sama lain. Iya. Baik Bapak, berbicara tentang keluarga ini, pemerintah kan punya program untuk pemberdayaan dan penguatan keluarga yang namanya Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, mungkin Bapak bisa sharing sedikit ke Tretan Sehat? Ya, baik. Tretan Sehat, kita di BKKBN, Kemenlu Bangga punya yang namanya program Kampung KB. Kampung KB itu kampung keluarga berkualitas, bukan kampung keluarga berencana ya. Yang selama ini dikenal oleh masyarakat bahwa kampung keluarga berencana. Saya mikirnya juga gitu. Iya. Makanya ketika saya melakukan pendampingan di salah satu desa itu, langsung salah satu warga menyatakan, Pak, apakah desa ini mau diikutkan KB semua? Kontrasepsi maksudnya. Nah, karena memang mereka menganggap bahwa kampung KB itu kampung keluarga berencana. Nah, sebenarnya kampung KB itu adalah kampung berkualitas. Kampung berkualitas ini adalah kampung yang sudah semua kegiatan-kegiatan di berbagai sektor itu ada di dalam desa itu. Ya, baik dari pendidikan, agama, terus pertanian, apalagi kesehatan, lebih khusus dari teman-teman BKKBN. Kalau di pendidikan itu sebenarnya ada PAUD di situ ya. Iya. Terus apalagi di kesehatan sudah dikenal di sebuah desa itu ada kegiatan posyandu, ada kegiatan penyuluhan kesehatan, ada
kelas ibu hamil, itu semua ada di desa itu. Khusus untuk BKKBN, kami punya program yang namanya Bina Keluarga Balita. Bina Keluarga Balita itu biasanya kolaborasinya, kegiatannya bersamaan dengan posyandu gitu ya. Jadi posyandu itu ada sebuah meja dulu, ada namanya layanan BKB. Ada yang lain juga Bina Keluarga Lansia. Kalau di kesehatan ada posyandu lansia. Iya. Kita punya yang namanya Bina Keluarga Remaja. Di keluarga remaja itu adalah sasarannya adalah keluarga yang punya remaja. Keluarga yang punya remaja, kita punya program di situ. Khusus di Kampung KB itu di Bina Keluarga Balita, kami juga punya yang namanya sekarang yang lagi kami menjadi penekanan kepada teman-teman penyuluh KB, kita harus membentuk yang namanya SOTH, Sekolah Orang Tua Hebat. Di situ kita akan mendidik ibu-ibu yang punya balita bagaimana sih mengasuh anak, bagaimana sih cara memberikan makan kepada anak, memberikan gizi kepada anak. Itu kita program di situ. Nah, dari beberapa program kegiatan itu dari masing-masing PUPP itu kita diupayakan bagaimana supaya berkolaborasi dengan baik ya. Di tempat itu, di desa itu, sehingga desa itu menjadi desa yang berkualitas, desa yang mandiri gitu. Harapannya di era sekarang kita kan pemerintah lagi fokus untuk penurunan stunting. Nah, dari kegiatan ini ketika keluarga itu sudah berkualitas, kampung itu sudah berkualitas, desa itu sudah berkualitas, bukan tidak mungkin lah bahwa di desa itu akan tidak ada kasus stunting lagi di situ kalau sudah berkualitas. Iya. Jadi memang ini ya kolaborasi yang sangat bagus ya Pak ya untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan ini kompleks sih, maksudnya untuk kesehatan juga ada manfaatnya, untuk ekonomi, untuk pendidikan. Iya. Banyak. Memang banyak. Jadi kalau Kampung KB ini berjalan dengan bagus, setiap desa ada kegiatan kampung berkualitas ini, insya Allah sampang yang namanya stunting tidak akan naik lagi gitu. Semua anak pinter-pinter dan sejahtera baik dari ekonomi, psikologis gitu ya. Nah, untuk bisa dikatakan sebagai keluarga berkualitas, mungkin ada indikatornya Bang? Indikator keluarga berkualitas ada 3 ya. 1 kekuatan mental, kekuatan fisik ya, terus ekonomi, setelah keharmonisan. Jadi dari 3 ini harus ada di dalam satu keluarga. Jadi fisiknya, kesehatannya terjaga, dia juga dalam keluarga juga ekonominya juga kuat, baik, dan di situ harmonis ya, tidak bertengkar kan gitu ya. Ini rukun. Ini menjadi indikator daripada keluarga berkualitas. Ini bisa diciptakan semuanya. Bagaimana untuk menciptakan keluarga itu bisa sehat? Kita menjaga kesehatan. Bagaimana supaya ekonomi di keluarga itu ya, kita di KB juga ada namanya upaya pemberdayaan perekonomian keluarga, ada UPPKA namanya gitu ya, termasuk lagi tentang keharmonisan. Keharmonisan itu kan 8 fungsi daripada keluarga itu kita harus berikan kepada mereka. Oke. Nah, untuk di Sampang sendiri ini Pak, bagaimana pelaksanaan Kampung KB itu dan kira-kira desa mana sih yang sudah berjalan dengan baik? Baik, yang saya tahu itu ya waktu saya ada di bidang dan KB ini di tahun 2023 kami sudah membentuk Kampung KB di seluruh desa dan kelurahan. Berarti ada 186 desa dan kelurahan. Mohon maaf, 186 atau 168? 186. Oh, 186. Iya, 186. Saya pernah ingetin 168. Oh, salah.
186. Iya, itu semua sudah dibentuk dan ini sudah dilaporkan provinsi maupun pusat. Karena Sampang itu pada tahun 2023 10 dari kabupaten yang pertama yang sudah membentuk kampung KB gitu ya. Cuman pertanyaannya dan tugas kita lah, apakah dari 186 itu sudah berjalan semua kampung KB-nya kan Iya, gitu ya. iya. Ini PR kita bersama untuk mensukseskan kampung KB itu. Dari Bidang Datu dan KB punya target sebenarnya di tahun 2024 kemarin kita menargetkan paling tidak setiap kecamatan ada 2 desa 2 desa. yang sudah berproses dengan baik. Karena kami punya tujuan semua kampung KB yang ada di Kabupaten Sampang yang sebanyak 186 itu ada di status mandiri dan berkelanjutan. Oh iya. Jadi statusnya ada dasar, Desa. ada maju, terus mandiri sama berkelanjutan. Berposyandu. Iya. Yang targetnya adalah harus mandiri dan berkelanjutan. Kalau di posyandu paripurna ya. Iya. Itu jadi kita punya target dan memberikan penekanan kepada teman-teman penyuluh KB bagaimana supaya dari 156 ini ada di strata mandiri dan Berkelanjutan. Ya. Kalau di Sampang ini desa mana yang bisa dicontoh? Oh iya, sementara yang saya lihat desa-desa yang sudah sudah berjalan lah, walaupun masih belum terkoordinir dengan baik, belum didampingi dengan baik itu desa dulu masih ada di Desa Banyuates 1, ada di Jernge dan Celok 1, terus Torjun, Karangpenang, Sampang sendiri ada 1. Jadi masih ada sekitar 6 ya. Dari 6 kecamatan. Iya, yang menurut saya sudah berjalan gitu ya, sudah Iya. berjalan. Kalau yang lain sebenarnya sudah berjalan, cuman masih belum terorganisasi, terkoordinir dengan baik. Karena apa? Kegiatan-kegiatan sebenarnya kan sudah ada di dalam desa atau kampung Iya. itu. Posyandu sudah jalan, pelayanan KB sudah jalan, PKB-nya sudah jalan, cuman Iya. masih belum terkoordinir Iya. antara dinas pendidikan, terus pertanian, agama masih belum terkoordinir dengan baik karena kita masih kadang pendidikan jalan sendiri, agama penyuluhannya jalan sendiri, gitu ya. Ini yang nanti PR kita. Sebenarnya sudah ada sih kegiatan-kegiatan itu. Ya. Ya termasuk berarti tantangan ini termasuk tadi ya Pak ya, kolaborasi. Tantangannya memang untuk tantangan kita bahasa saya kita tidak boleh mengatakan tidak bisa Iya. walaupun ada tidak mampu itu tidak boleh. Kita harus optimis bahwa apapun tantangannya di depan kita bisa melewati dengan baik asalkan kita memang satu niatkan dengan baik gitu ya, bahwa saya bisa. Yang kedua mulai bergerak, mulai beraktivitas, mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan, mulai walaupun di situ ada kesalahan atau kekurangan nanti akan diperbaiki dengan sendirinya gitu ya. Iya. Ya. Termasuk selama ini tantangannya adalah setiap OPD, setiap lintas sektor itu masih berjalan sendiri. Nah, makanya nanti tantangannya bagaimana supaya yang berjalan sendiri-sendiri bisa dikolaborasikan. Baik Bapak, memahami, kita sudah berbincang tadi tentang keluarga berkualitas dan memahami betapa pentingnya untuk membentuk keluarga berkualitas. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan pesan kepada generasi muda atau tretan-tretan sehat yang masih muda. Memang di era sekarang ini untuk menghadapi remaja itu harus punya strategi sendiri gitu ya, apalagi genset ya. Di genset ya, genset itu nggak bisa dikerasi ya, Iya, nggak memang. bisa dikerasi gitu. Dia punya pendirian sendiri, Iya. punya pengetahuan sendiri gitu ya. Semakin dia dikerasi, dia semakin menolak gitu ya, Iya. semakin menolak. Jadi kita harus punya strategi sendiri ya. Salah satu
kegiatan kita, saya mengenalkan kegiatan kita yang dari BKKBN, kita punya yang namanya forum genre, ya. Forum ya. generasi berencana, Iya. gitu ya. Di situ teman-teman itu kita ajari fungsi keluarga tadi. Masuk ke situ. Masuk, ya. Sangat terintegrasi. Iya, fungsi keluarga itu dia dikenalkan, gitu ya. Iya. Termasuk program-program lain tentang penggunaan nafsa, semua yang diajarin. Nah, dari situ kita memberikan pendidikan kepada remaja-remaja itu di forum itu, bagaimana sih Anda sebagai anggota keluarga, bagaimana sih Anda berbicara, bagaimana Anda berinteraksi dengan sesama, kita diajarin ya. Dari situ kita dampingin mereka, kita ajarin. Harapannya adalah mereka yang sudah ada di forum itu memberikan ilmunya kepada sebaya. Iya, peer education. Iya. Dia ke sebaya, di mana baik di sekolah maupun di lingkungannya. Gitu ya. Jadi kita sudah punya seperti itu. Itu program kita. Iya. Jadi kami berharap teman-teman yang ada atau tretan yang ada di Sampang ini, ayo kita sama-sama memberikan edukasi yang baik kepada anak-anak kita, ya. Anak-anak kita bagaimana supaya mereka bisa melaksanakan fungsinya dia sebagai anak, sebagai remaja yang baik, gitu ya. Tadi saya mengatakan anak-anak sekarang nggak bisa dikerasin, gitu. Iya. Beda dengan waktu saya dulu, kalau nggak mau sekolah diambilkan apa? Sekolah, gitu ya. Kalau anak sekarang enggak, kalau diambilkan gini enggak sekolah mah, gitu ya. Jadi ini yang perlu kita sampaikan kepada tretan semuanya, bagaimana cara mendidik anak di era sekarang. Iya. Untuk remajanya sendiri, ayo remaja harus berperan aktif. Anda ada sebuah generasi penerus yang memang ke depan bukan orang lain yang akan mengisi mengisi kehidupan ini, adalah yang salah satunya remaja. Iya. Jadi teman-teman remaja, apalagi di forum, terutama di forum genre ini yang sudah mendapatkan keilmuan, yang sudah didamping oleh kami, mari segeralah untuk memperluas keilmuannya kepada teman-teman yang ada di lingkungannya, baik lingkungan di rumah, lingkungan bermain maupun lingkungan sekolah, ya. Saya rasa ini pendekatan yang cukup bagus ya Pak ya, karena memang remaja itu kalau sama orang tuanya itu membantah, tapi kalau sama temennya dia mau nurut memang. Dan ini memang sangat terintegrasi. Saya aplaus untuk program keluarga berkualitas. Baik, terakhir Bapak. Nah, dalam peringatan Harganas tahun ini, apa harapan Bapak untuk keluarga Indonesia, khususnya untuk Sampang, keluarga di Sampang? Ya. Baik, tretan semuanya, harapan kami dengan peringatan Harganas di tahun 2025 ini sesuai dengan harapan yang pertama, saya ingin keluarga yang ada di Kabupaten Sampang ini semuanya bisa memahami fungsi dari keluarga. Ketika sudah memahami dari fungsi keluarga ini, akan muncullah keluarga-keluarga yang berkualitas, muncullah anak-anak yang berkualitas, sehingga masyarakat atau orang-orang yang ada di Sampang ini bisa memberikan kontribusi baik kepada kabupaten yang kita cintai ini. Ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah tretan sehat. Jadi dari kesimpulan dari bincang-bincang kita hari ini adalah penting sekali untuk kita memahami fungsi keluarga, begitu ya Pak? Iya. Baik ayah, ibu maupun anak. Dan kita harus berperan aktif juga dalam memberikan keharmonisan dalam keluarga kita, apapun posisi kita. Intinya keluargamu adalah prioritasmu. Baik, terima kasih Bapak telah memberikan sharing-sharingnya yang sangat bermanfaat kepada kami semua, kepada saya, kepada tretan sehat semuanya. Semoga sehat selalu untuk Bapak Sarudin dan harmonis selalu keluarganya. Amin. Sebelum kita akhir, kita jargon dulu ya Bapak. Iya. Berbagi edukasi sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di episode selanjutnya.